Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dewi Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum kelas PAIH beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan diskusi kelompok kami tentang epistemologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hamra ini NIM 2120107. Saya Vita Uslifatul Jannah, NIM 2120131. Baik, kepada Mbak Vita bisa menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama ada pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik, episteme yang berarti pengetahuan, dan akhiran logi yang berasal dari kata logos yang berarti wacana. Istilah epistemologi sendiri pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia yang bernama Frederick Ferry pada tahun 1854. Namun, menurut Bethlen, Raja James ke-6 dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Selanjutnya ada hubungan epistemologi dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada hubungan epistemologi dengan ilmu logika. Ilmu logika adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang metode berpikir benar, yakni metode yang digunakan oleh akal untuk menyelami dan memahami realitas eksternal sebagaimana adanya dalam penggambaran dan pembenaran. Dengan memperhatikan definisi ini, bisa dikatakan bahwa epistemologi jika dikaitkan dengan ilmu logika, dikategorikan sebagai pendahuluan dan mukadimah. Karena apabila kemampuan dan validitas akal belum dikaji dan ditegaskan, maka mustahil kita membahas tentang metode akal untuk mengungkapkan suatu hakikat dan bahkan metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu logika masih perlu dipertanyakan dan rekonstruksi. Alhasil masih menjadi hal yang diragukan. Yang kedua ada hubungan epistemologi dengan filsafat. Pengertian umum filsafat adalah pengenalan terhadap eksistensi atau ontologi, realitas eksternal, dan hakikat keberadaan. Sementara filsafat dalam pengertian khusus metafisika adalah membahas kaidah-kaidah umum tentang eksistensi. Dalam dua pengertian tersebut, telah diasumsikan mengenai kemampuan, kodrat, dan validitas akal dalam memahami hakikat dan realitas eksternal. Jadi, epistemologi dan ilmu logika merupakan mukadimah bagi filsafat. Yang terakhir ada hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir. Ilmu kalam atau teologi adalah suatu ilmu yang menjabarkan proposisi teks suci agama dan penyusunan argumentasi demi mempertahankan peran dan posisi agama. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan metode penafsiran kitab suci. Jadi epistemologi berperan sentral sebagai alat penting bagi kedua ilmu tersebut, khususnya pembahasan yang terkait dengan kontradiksi ilmu dan agama, atau akal dan agama, atau pengkajian seputar pluralisme dan hermeneutik. Karena akar pembahasan ini terkait langsung dengan pembahasan epistemologi. Selanjutnya yaitu macam-macam epistemologi. Epistemologi metafisis ialah gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisik yang tertentu. Yang kedua, epistemologi skeptis ialah strategi awal untuk meragukan sesuatu hal dengan maksud agar mencapai suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Yang ketiga, epistemologi kritis ialah gejala pengetahuan yang bersumber dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat, kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana yang kita temukan pada kehidupan. Lalu kita coba tanggapi secara kritis. Selanjutnya yaitu aliran-aliran epistemologi. Ya. Yang pertama, empirisme. Menurut
Bacon, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan, berarti selama ia tidak mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia merubah kepada kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, rasionalisme. Salah satu tokoh yang mempopulerkan konsep ini adalah René Descartes. Menurutnya, persoalan dasar filsafat pengetahuan bukanlah bagaimana kita dapat tahu, tapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Filosof yang populer dengan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ini mengatakan bahwa salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak pasti adalah dapat diragukan. Sehingga untuk mencapai kepastian harus menempuh keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas. Artinya, usaha meragukan itu akan berhenti kita bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Usaha meragukan itu disebut metodik. Karena keraguan yang diterapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran relaktik filosofis untuk mencapai kebenaran. Bagi Descartes, kekeliruan tidak terletak pada kegagalan melihat sesuatu, melainkan di dalam mengira tahu apa yang tidak diketahuinya atau mengira tidak tahu apa yang diketahuinya. Yang selanjutnya itu Kantinian. Perkembangan berikutnya muncul gagasan yang mensistensikan antara rasionalisme dan empirisme oleh Immanuel Kant. Filsafat Kant bermaksud membedakan antara pengetahuan yang murni dan tidak murni. Ia membersihkan pengetahuan dari keterikataannya pada segala penampakan yang bersifat sementara. Filsafat Kant dimaksudkan sebagai pernyataan atas penyadaran atas kemampuan rasio secara objektif dan menentukan batas-batas kemampuan untuk memberikan tempat kepada kepercayaan. Inilah persoalan yang mengarah pada problem fenomenia dan noumenia. Yang terakhir yaitu positifisme. Aliran ini lahir dari komunitas yang didirikan oleh Morse Church pada tahun 1924. Ia melahirkan pandangan baru yang disebut neopositifisme atau positifisme logis. Kemudian pada abad 20, Nunu Burhanuddin Incisor dominasi epistemologi positivistik mengalami perkembangan baru dan mencapai kematangannya melalui kemunculan Vienna Circle atau lingkaran Wina, suatu komunitas intelektual yang terdiri dari sarjana-sarjana ilmu pasti dan ilmu alam di Wina, Australia. Mereka memberi batas pada kenyataan atau yang bermakna meaningful dan tidak bermakna atau meaningless. Berdasarkan kemungkinan untuk diverifikasi, di sini para sarjana Wina mengajukan dua pertanyaan, how do you know? Dan what do you mean? Yang pertama dimaksudkan dengan how do you know? Verifies, sedangkan yang disebut belakangan dimaksudkan dengan berikanlah uraian atau analisis logis dari pernyataan Anda. Dengan dua pertanyaan ini, mereka menolak semua ungkapan tentang teologi atau hal-hal yang terikat dengan metafisika, seperti adanya Tuhan, penciptaan, jiwa, dan lain-lain karena dianggap tidak bermakna. Masalah-masalah filsafat juga dipandang semu, karena tidak didasarkan kepada penggunaan bahasa yang bermakna, melainkan pada bahasa emosi dan bahasa perasaan atau emotional of as a language. Maka filsafat hanya memiliki tugas tunggal, yakni memeriksa susunan logis bahasa ilmiah, baik dalam perumusan penyelidikan ilmu alam maupun dalam bidang logika dan matematika. Di sini epistemologi dipandang sebagai ilmu logika atau the logic of science. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di WA atau di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.